yang saya berharap dengan seperti ini kan mungkin maksud tujuannya bagaimana kalau kita kan bertanya, banyak yang bertanya gitu kan, bagaimana cara barang itu masuk, saya pun juga jujur saya nggak tahu bagaimana cara itu barang masuk. Tapi pernyataannya dari saudara saksi sekarang ini kan benar aja Pak. Membuka kalau yang masuk sebenarnya kalau itu adalah petugas itu sendiri kan gitu. Jadi ya saya berharap kalau memang diproses ya sekalian proses petugasnya juga gitu. Pada waktu saudara bertransaksi sebagai apotek itu, kira-kira berapa banyak? Beda Pak, karena setiap blok itu apoteknya ramai apa enggaknya tergantung penghuninya banyak apa enggak, juga tergantung penghuninya itu kebanyakan ada uang atau kebanyakan nggak punya uang gitu. Nah kalau yang di apotek kebetulan di blok itu satu minggunya sekitar 5 juta mungkin. Satu minggu 5 juta ya. Kalau satu apotek berapa? Apanya? Omsetnya? Apotek itu apa? Warung apa? Maksudnya apa artinya apotek apa? Apotek itu kamar yang secara tidak resmi petugas untuk mata itu. Petugas untuk mata. Iya. Tapi harus menyetor ya, seperti yang saudara transfer ini. Iya Pak. Iya Pak. Ada uang pengertian apa itu. Satu blok berapa apotek? Ada yang satu, ada yang dua Pak. Terus khusus untuk apa ada blok rehab sama blok PAU sama blok penampungan itu nggak ada apoteknya Pak. Oh, di blok penampung tidak ada apotek. Tidak ada Pak. Kalau blok apa? Untuk para koruptor yang ditahan? Itu blok obat, itu nggak ada Pak. Nggak ada ya, bersih. Sih Pak. Terima kasih yang mulia. Mengenai saksi, saudara saksi misalnya mau tanya, saudara saksi kan seperti saudara saksi sudah ketahui terdakwa 1 sampai 5 berada di sini, ada dakwaan ya yang menyatakan mereka adalah pengedar ya narkotika. Nah pertanyaan saya gini, apakah saudara saksi selama ini pernah melihat mereka secara langsung terdakwa 1 sampai dengan 5? Transfer yang ini bukan satu Pak Eka aja. Ini ada beberapa petugas yang menerima setoran dari peredaran narkotika yang untuk alat bukti. Surat bawa tim. Pak Ari, silakan. Benar nggak ada informasi? Dulu rekeningnya namanya sebagai yang tidak deh. Para petugas menerima uang yang ada bukti transfer yang itu yang kita supaya itu proses oleh jaksa gitu. Saya menghormati, memang saya sayang dengan saksi. Jangan dia itu apa ya mengorbankan dirinya gitu. Saya menghormati keterangan saksi, sayang dia kalau ada dirinya sebetulnya gitu. Ya karena dia alam hukum kan bukan orang hukum kan. Dia orang hukum.
Ya cukup. Ya. Terdakwa 1 sampai dengan 5, tadi keterangan saksi dia nggak tahu saudara, nggak kenal saudara, nggak menerangkan apapun tentang saudara. Apa saudara masih mau bertanya, bukan kan? Ya. Kalau keterangan dia gimana? Nggak tahu saudara ya. Ya karena dia nggak ikut pada semua. Sekarang gimana? Kalau keterangan tentang saudara baik dia, saudara mengundang muka, saudara sholat Jumat bagus. Keterangan dia yang dia sendiri ini bagaimana kenapa pula? Iya. Tapi yang mulia. Bisa nanti jadi saksi kalau ini jadi berkas di mahkamah jadi saksi. Oke. Yang mulia. Tapi yang saya berharap dengan seperti ini kan mungkin maksud tujuannya bagaimana kalau kita kan bertanya, banyak yang bertanya gitu kan, bagaimana cara barang itu masuk, saya pun juga jujur saya nggak tahu bagaimana cara itu barang masuk. Tapi pernyataannya dari saudara saksi sekarang ini kan benar aja Pak. Membuka kalau yang masuk sebenarnya kalau itu adalah petugas itu sendiri kan gitu. Jadi ya saya berharap kalau memang diproses sekalian proses petugas itu juga gitu. Jadi itu apa? Itu tugas instansi lain ya, bukan tugas saya gitu ya. Bukan itu ya, silakan nanti tunggu kalau penyidiknya mau proses dia sekalian petugasnya. Jadi itu hak penyidik polisi kan, nggak bisa kalau saya yang harus menangkap nggak bisa juga. Gimana keterangannya betul? Tentang saudara tadi bagus, saudara ke masjid, batak terlibat bagus keterangan dia. Memang saya nggak terlibat. Ya sudah, oke, berarti benar ya? Benar ya, enggak? Nah, dia belum tahu, kan belum ada putusan juga. Ya, keterangannya seperti itu ya. Oke, benar ya keterangannya ya? Iya. Ada yang salah nggak? Tadi kan saya bilang benar, tapi kata mulia tadi bilangnya, oh berarti mau menang kan? Ya makanya. Gimana benar? Dia bukan politik, bukan mau menyangkal gitu. Benar keterangan dia. Yang dia terangkan dari awal tadi. Setelah ini saya memperingatkan saudara dia mau nolongin saudara. Baru saudara benar, logikanya gitu ya. Dia kan kesini mau nolongin saudara. Masa dia lihat keterangannya mau saudara salahkan kan kasihan saksinya. Iya benar. Benar ya? Itu ya saksi ya. Silakan. Cukup ini? Cukup ya? Ya. Terima kasih silakan. Lain-lain berhati-hati ya. Iya. Berpikir dulu, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam kita ini. Silakan. Boleh semua boleh tidak. Silakan masih ada saksinya ya. Kembali ya, Mas. Sekarang ini ada Maaf. 3 ya. Saudara saksi ya, akan sopan turunan dulu ya. Siap. Ahli dalam bidang apa saudara? Baik, kami ahli dalam hukum pidana dan juga narkotika. Saya cek dulu identitasnya ya. Siap. Tempatannya lagi di mana? Banjarmasin, Ya. 2 Oktober 1979. Alamat di mana? Jalan Belitung Darat, Simpang Pilot, RT 17 nomor 34, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya Pak, Sebagai saksi ahli sebagai saksi ahli akan memberikan akan memberikan keterangan pendapat keterangan Polri ada di dalam perkap ataupun dalam perkap. Nah, mengenai urgensinya tadi, kita akan melihat sebenarnya. Batu ujinya adalah aturan-aturan yang ada di dalam KUHP dan juga aturan-aturan di dalam aturan teknis. Apakah upaya-upaya penggeledahan tentunya ini juga akan berakibat bermasalahnya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi memang harus dipertanyakan bagaimana prosedur dalam hal penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti yang dimaksud. Ya. Kemudian apakah pendapat ahli penyitaan yang dilakukan oleh petugas kota itu tanpa ada berita acara dan kemudian tidak ada saksi, kemudian tidak ada semacam bukti, semacam rekaman atau foto, itu sah nggak? Baik,
Terima kasih penasihat hukum, mohon izin ketua majelis yang mulia. Jadi yang perlu kita pahami hari ini adalah hukum acara itu mengatur mengenai metode, mengenai prosedur. Jadi sedikit saja prosedur itu salah, maka akan berdampak alat bukti itu menjadi tidak sah dan tidak bernilai. Tentunya ketika yang disampaikan penasihat hukum tadi bahwa alat bukti yang dimaksud di sini ternyata source-nya atau caranya yang dinamakan dengan penggeledahan itu tidak sesuai dengan hukum acara, menurut kami penyitaannya pun menjadi tidak sesuai dengan aturan juga, tidak sesuai. Bahwa para terdakwa ini mengakui Kemudian